Teman-teman tahu nggak sih pengertian media sosial itu apa? Nah, pengertian media sosial ada banyak sekali. Seperti pengertian media sosial secara umum adalah sarana berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi informasi, serta membentuk komunitas secara virtual tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Lalu, pengertian media sosial menurut fungsi komunikasi. Media sosial adalah alat komunikasi modern yang memudahkan pertukaran pesan, ide, opini, dan pengalaman secara cepat, interaktif, dan dua arah. Lalu, pengertian media sosial menurut aspek teknologi adalah platform digital yang memanfaatkan jaringan komputer dan internet untuk menyediakan layanan berbagi konten, baik berupa teks, gambar, video, maupun audio. Lalu, pengertian media sosial menurut aspek sosial. Media sosial menurut aspek sosial adalah ruang publik virtual tempat manusia membangun hubungan sosial, memperluas jaringan pertemanan, dan memperkuat identitas diri dalam masyarakat global. Lalu, pengertian media sosial menurut ahli. Media sosial menurut ahli adalah media berbasis web yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berpartisipasi, berbagi, menciptakan, dan bertukar informasi. Nah, teman-teman tahu nggak sih dampak positif media sosial? Sangat banyak sekali, seperti mempermudah komunikasi. Media sosial membuat komunikasi menjadi lebih cepat, praktis, dan murah. Orang bisa mengirim pesan, foto, atau video hanya dalam hitungan detik meskipun di negara yang berbeda. Hal ini menjadikan hubungan keluarga, sahabat, dan rekan kerja tetap terjaga. 2. Akses informasi lebih luas. Dengan media sosial, informasi terbaru tentang politik, ekonomi, pendidikan, hingga hiburan dapat diperoleh dengan mudah. Masyarakat tidak perlu menunggu berita di televisi ataupun koran. Cukup membuka aplikasi untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia. Yang ketiga, sarana pendidikan dan pembelajaran. Banyak akun media sosial yang membagikan materi edukasi seperti tips belajar, kursus singkat, hingga video pengetahuan. Hal ini membuat pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum untuk terus belajar di luar sekolah formal. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan ekspresi diri. Media sosial menjadi ruang untuk mengekspresikan diri, misal melalui karya seni, tulisan, musik, atau video. Yang kelima, sarana promosi bisnis. Banyak UMKM maupun perusahaan besar memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk dengan biaya promosi yang murah, terjangkau. Jangkauan pasar bisa lebih luas, bahkan hingga ke luar negeri. Yang keenam, memperluas jaringan sosial. Media sosial memungkinkan seseorang untuk berteman dan berkenalan dengan orang baru dari berbagai daerah, bahkan negara lain. Ini bisa membuat peluang kolaborasi kerja sama maupun kesempatan kerja. Lalu, yang ketujuh, menjadikan sarana hiburan. Selain edukasi, media sosial juga menyediakan hiburan berupa video lucu, musik, film pendek, dan game
online. Hiburan ini bisa membantu mengurangi stres setelah seharian beraktivitas. Yang kedelapan, mendorong perkembangan teknologi digital. Masyarakat jadi terbiasa dengan teknologi digital karena sering menggunakan media sosial. Nah, media sosial juga memiliki dampak negatif. Dampak negatifnya sangat banyak sekali, seperti kecanduan media sosial. Terlalu lama bermain media sosial membuat seseorang sulit melepaskan diri dari gawainya. Yang kedua, menurunkan produktivitas. Jika waktu lebih banyak dihabiskan untuk scrolling media sosial, pekerjaan atau tugas bisa terhambat. Yang ketiga, penyebaran hoaks atau berita bohong. Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan informasi palsu dengan cepat. Yang keempat, cyberbullying, ejekan dan hinaan online yang merugikan korban. 5. Mengurangi interaksi langsung. Orang lebih sibuk dengan gadgetnya. Yang keenam, gangguan kesehatan mental, muncul rasa minder, iri, atau stres. Yang ketujuh, ujaran kebencian atau konflik. Postingan bisa memicu pertengkaran, teman-teman. Jadi ini dampak negatif dari media sosial sangat banyak sekali ya teman-teman. Jadi kita menggunakan media sosial harus berhati-hati. Lalu media sosial juga memiliki manfaat di kehidupan sehari-hari. Teman-teman tahu nggak sih? Nah, langsung aku kasih tahu aja. Yang pertama, mendukung kegiatan sosial seperti memudahkan penyebaran informasi tentang donasi, kampanye sosial, atau bantuan bencana. Yang kedua, meningkatkan personal branding, membantu seseorang dikenal sebagai pribadi yang kompeten di bidang tertentu. Yang ketiga, memudahkan layanan publik, pemerintah, sekolah, atau instansi menggunakan media sosial untuk memberikan informasi resmi. Yang keempat, belajar bahasa asing. Tersedia akun, grup, dan konten bahasa. Yang kelima, mencari pekerjaan. Banyak lowongan diumumkan di media sosial. Yang keenam, rasa percaya diri. Mendapatkan dukungan atau like bisa menambah semangat pada diri kita nih teman-teman. Lalu yang ketujuh, belajar agama. Kalian bisa belajar agama seperti kajian, ceramah, dan doa mudah diakses. Yang kedelapan, hubungan keluarga jauh seperti silaturahmi tetap terjaga walaupun berbeda negara. Lalu langsung kesimpulannya. Jadi, kesimpulan media sosial adalah sarana komunikasi dan interaksi modern yang menghubungkan manusia di seluruh dunia secara cepat dan mudah. Kehadirannya membawa banyak sekali dampak positif seperti memperluas jaringan pertemanan, mempermudah akses informasi, mendukung kegiatan belajar, serta membuka peluang bisnis dan hiburan. Namun, media sosial juga memiliki dampak negatif nih teman-teman, bila tidak digunakan dengan baik atau bijak. Misalnya, kecanduan media sosial, lalu penyebaran hoaks, cyberbullying, menurunnya interaksi langsung, hingga gangguan kesehatan mental. Di sisi lain,
media sosial memberikan manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi, pendidikan, promosi usaha, lalu layanan publik hingga pengembangan kreativitas. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus seimbang, bijaksana, dan disertai literasi digital agar manfaatnya yang diperoleh lebih besar daripada dampak buruknya.